Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tentu yang kita hormati bersama-sama para guru, para masyaikh yang ada di majelis Az-Zikra ini, yang dengan segala upayanya, dengan segala letihnya terus ya memperjuangkan dakwah ya di Az-Zikra ini, meneruskan perjuangan. Tentu Allahyarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yang tentu kita juga semuanya betul-betul merasa kehilangan beliau ya. Beliau ini seorang da'i, seorang ulama yang dekat dengan jamaahnya, dekat dengan para sahabatnya, dan sulit ya untuk kita juga mendapatkan ganti dari beliau. Nah, karenanya kita berharap ini para santri-santri beliau ya di majelis atau di pesantren Az-Zikra ini, yang insya Allah ya terus harus bersemangat untuk meneruskan perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam bulan Ramadan ini insya Allah, mengapa sesungguhnya turun ya ayat di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di sini kita melihat bahwa sesungguhnya berpuasa itu juga untuk mempersiapkan semua potensi diri kita agar kita bisa memasukkan Al-Quran di dalam hati, dalam qalbu, dalam keseharian kita. Karena apa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi kalau kita lihat betapa asyam, saum yang kita sekarang jalankan itu harus masuk dalam esensi saum, di mana bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bagaimana dia bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Bagaimana kita mengontrol hawa nafsu agar supaya apa? Kehidupan keseharian ini dituntun bukan oleh hawa nafsu, tetapi oleh tuntunan Al-Quran. Nah, karenanya tentu kalau kita lihat bagaimana kita di dalam keseharian di bulan Ramadan ini itu memperbanyak. Pertama, zikir-zikir kita. Ya, kita memperbanyak sunnah-sunnah kita semuanya. Bukan hanya ibadah-ibadah yang kita sudah jalankan seperti sholat-sholatnya saja, tetapi juga apa? Bagaimana sodakoh-sodakohnya, bagaimana tarawih-tarawihnya, bagaimana tahajud-tahajudnya. Dan inilah yang kalau kita pahami, inilah yang akan membuat insya Allah ya di dalam kita ini, hati atau qalbu kita ini akan disucikan, atau ada yang namanya proses tazkiyatun nafs, ada proses pembersihan atau pensucian jiwa ini. Ya, dengan itu semuanya Al-Quran inilah di syahrul Ramadan alladzi ini akan kemudian lebih mudah untuk masuk meresap dalam diri kita. Nah, kalau kita lihat kenapa di ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Karena kalau kita lihat betapa Allah menginginkan semua upaya kita dalam saum ini, dalam bagaimana mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, dalam bagaimana kita terus masuk ke kawah candra di muka, kita masuk ke kurikulum Allah, ke kurikulum ilahi pada saat Ramadan ini, agar supaya kita masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang selalu menghadirkan Allah di dalam segala sesuatu aktivitasnya. Orang-orang yang tidak mau lepas dari zikir-zikir kepada Allah. Kalau kita pahami kata-kata zikir, dzakara itu, bagaimana kita mengingat Allah. Tapi kalau kita elaborasi lebih dalam, yang namanya zikir atau dzakara itu artinya menghadirkan Allah. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah
dalam setiap aktivitas kita. Karenanya 24 jam dalam kehidupan kita itu kita harus mentransformasinya menjadi nilai ibadah. Bagaimana caranya? Tentu dengan menghadirkan Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita, menuntun kita. Ketika beliau bangun berdoa, ketika beliau masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, beliau makan berdoa, minum berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa. Semuanya selalu beliau membersamai dengan doa. Karena apa? Karena beliau tidak mau satu kejap mata pun lepas dari berzikir kepada Allah. Karenanya apa? Karenanya apapun yang beliau lakukan, beliau selalu insya Allah menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitasnya. Bagaimana dengan kita? Karenanya di bulan Ramadan ini, inilah bulan di mana kita melatih diri. Kita berlatih dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan, itu kita harus terus tidak lepas dari zikir-zikir. Kita lihat betapa urusan-urusan kita adalah urusan-urusan pertama hablum minallah, hablum minan nas, urusan-urusan yang semuanya berkaitan dengan Allah, urusan yang berkaitan dengan kegiatan sosial kita, yang selalu kita kalau lihat betapa aqimus shalah, ya, wa atuz zakah, kita lihat ini adalah juga bisa dipahami sebuah simbol. Fil amr ini juga bisa dipahami sebagai sebuah simbol ketika aqimus shalah, menegakkan salat adalah apa? Adalah semua urusan-urusan yang berhubungan dengan Allah. Wa atuz zakah adalah semua urusan-urusan yang berkaitan dengan semua manusia, semua kegiatan-kegiatan sosial. Karenanya pilar, ya, pilar yang namanya salat itu adalah pilar spiritualitas. Kalau pilar yang namanya zakah itu adalah pilar sosial. Nah, hubungan kita antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama inilah yang kemudian kalau kita lihat ada dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yaqimus shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kita ini tidak diperintahkan apa-apa sama Allah kecuali apa? Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah seperti apa sih yang Allah inginkan? Allah menginginkan ibadah yang mukhlisina lahuddin. Allah menginginkan kita itu memurnikan. Ikhlas, khalaso itu kita bisa pahami dengan arti murni. Artinya Allah menginginkan kita memurnikan. Apa yang dimurnikan? Din, agama. Atau yang kita bisa pahami ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Nah, karenanya kalau Allah menginginkan kita memurnikan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah, ya, yang hanif, yang lurus kata Allah. Yang apa? Yang aqimus shalah wa yu'tu zakah. Yang semua urusan-urusan itu bukan hanya urusan Allah atau yang berkaitan dengan Allah, tetapi juga semua urusan-urusan yang berkaitan dengan sesama atau dengan manusia. Wa dzalika dinul qayyimah, kata Allah apa? Itulah, ya, agama yang lurus. Nah, insyaallah, ya, untuk meluruskan ini semuanya, untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas, kita tentu perlu apa? Perlu di bulan Ramadan ini kita riyadhah, kita tambah lagi tadi. Kita tambah nanti di i'tikaf kita tambah lagi nanti zikir-zikir kita di malam-malam kita hidupkan malam-malam kita agar apa? Agar insya Allah Al-Quran itu masuk, meresap, masuk dalam kolbu dan juga bisa kemudian menjadi apa? Menjadi tuntunan dalam perilaku keseharian kita. Itu pentingnya bagaimana kita tadi memprioritaskan yang namanya zikir di dalam keseharian kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, Masya Allah ya, tausiah dari guru-guru besar kita, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Gak terasa juga sekarang kita sudah masuki minggu-minggu terakhir bulan Ramadan. Nah, mau tahu gak rahasianya agar sisa Ramadan nanti hingga menjelang Idul Fitri badan tetap fit? Kalau saya, rahasianya jangan lupa minum Stimuno.
Stimuno tersedia untuk dewasa, Stimuno Forte, dan juga Stimuno Sirup untuk anak. Stimuno merupakan imunomodulator yang telah teruji klinis untuk 7 jenis penyakit. Dan salah satunya adalah ILI, jenis influenza yang sering dialami jamaah pada saat puasa, haji, atau umroh. Stimuno bersertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman meniran, sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Stimuno memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun, yaitu bantu memproduksi lebih banyak antibodi, bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang saatnya kuis bersama Stimuno. Kali ini saya akan mengundang jamaah yang akan menjawab kuis dan akan dapat hadiah dari Stimuno. Silahkan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Tias. Tia. Siap untuk menjawab pertanyaan dari saya? Siap. Baik, ini dia ya. Boleh mendekat sedikit? Baik, bismillah ya. Pertanyaannya, siap-siap. Stimuno memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun. Salah satunya adalah... Bantu optimalkan daya tahan tubuh. Yakin? Yakin. Betul. Wah, selamat, alhamdulillah. Ini dia bingkisan dari Stimuno, mohon diterima ya. Boleh diangkat. Ya. Iya, selamat ya sekali lagi ya. Berkah ya. Alhamdulillah. Pemirsa, masih semangat? Jangan kemana-mana ya. Tetap di sini. Di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Alhamdulillah masih bersama kami di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Mengenang Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang selalu mengingatkan kita bahwa pada saat kita seringkali merasa sendiri menghadapi ujian, ingatlah bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Fa'idha sa'allaka ibad anni fa'inni qarib. Bahwa pada saat ada hamba yang bertanya di mana aku, katakan bahwa aku dekat. Bahkan Allah dekat itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dan almarhum selama hidupnya selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah berputus asa. Karena setiap doa yang kita panjatkan insya Allah pasti akan diijabah oleh Allah. Bisa langsung dijawab, bisa ditunda, dan juga bisa diganti dengan yang lebih baik. Dan yakin bagi seorang mukmin bahwa tidak pernah ada keraguan kedekatan kita kepada Allah. Allah pasti akan mengijabah setiap doa-doa kita. Lalu bagaimana caranya kita agar bisa menjaga hati kita agar selalu dekat dengan Allah dan meyakinkan diri bahwa setiap doa memiliki waktu yang terbaik untuk dikabulkan. Dan alhamdulillah di samping saya sudah hadir guru kita yang luar biasa. Langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Muslih Aziz. Silakan fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada dalam hidup yang namanya kebetulan. Segala hal sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan. Kisah itu terjadi, hakul yakin juga ada dalam ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla. Ayat yang dibaca oleh imam yang saat itu mengimami kami di sebuah masjid
yang terletak di Komplek Perumahan Mampang Indah 2 Depok. Sang imam membaca surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, yang mengimami guru kita, kami tiba saja diminta oleh Allahyarham Al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Arif Ilham untuk memimpin doa. Hari itu hari Sabtu, kami yang tidak menjadi imam sempat membenak kenapa harus kami yang membacakan doa. Ada imam, satu paket. Imam selesai dengan kemudian membaca doa. Tapi ini adalah perintah dari guru. Maka diangkatlah tangan, semua pun mengaminkan. Esok hari di hari Ahad, peristiwa pun terjadi. Sang imam, guru kami yang lain, kami ada di belakang, persis di samping dari guru ndak mulia, Ki Haji Muhammad Arif Ilham. Selesai salam, zikir seperti biasa, lagi-lagi Ustadz Musli pimpin doa. Diminta untuk memimpin doa, maka doa pun diangkat, doa pun dimunajatkan. Belum terbenak ada peristiwa apa. Ini perintah guru, maka kami pun mengaminkan, kami pun mengangkat tangan, berdoa, bermunajat. Berselang hari kemudian di hari Selasa, itu adalah lintasan waktu yang buat kami ingin kami sampaikan demi Allah. Memang hari-hari itu adalah hari-hari di mana harap sangat kuat. Ya Allah, perkenankan dari sekian banyak harapan doa munajat hamba, Engkau segera ijabah ya Allah. Untuk tahun ini ya Rabb, sebagaimana kami angkat tangan di 2 hari itu, yang sangat kami hidupkan dengan kuat adalah di antara doa itu, Allahumma yassir lana an ziyaratil haramin. Allahumma ij'alna minat tuyufi baitil atiq. Ya Allah, mudahkan hamba kami segera menjadi tetamumu di tanah haram. Ya Allah, jadikan hamba segera menjadi tamumu di Makkah Al-Mukarramah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, Selasa hari itu di kami, Bang David, ada namanya agenda sport spirituality. Kami para guru diajak tidak hanya taktis dalam majlis, tapi juga taktis dalam bagaimana kita menjaga fisik. Ya, seluruh beliau amat sangat kita kenang. Allah nggak demen hambanya yang perutnya lebih gede daripada dadanya. Sambil memegang perut kita pun membungkukkan. Tapi dipegang dari belakangnya, keluar lagi perut kita. Apa kata beliau ketika selesai dari sport spirituality itu? Jangan pernah berhenti berzikir lantaran tidak pernah bisa khusyuk dalam berzikir. Dan seterusnya sampai akhir. Petikan itu kami ingin sampaikan. Ketika selesai kami merapat, kami mencium tangan beliau. Agak bergetar kalimat itu karena ini adalah luapan hati batin. Ustadz, mohon doa khusus ziyadahnya. Dalam pekan ini, hati sedang amat sangat ingin Allah segera panggil Musli menjadi tamu Allah. Berkhidmat di majlis dari tahun 2005 Bang. 2004 akhir. Dan itu kejadian di tahun 2007. Ya. Kemudian beliau mengambil tangan, kami dipegang oleh beliau. Kalimat itu pun meluncur begitu mengunggah hati. Ustadz, demi Allah, tangan-tangan Allah akan memainkan peran penting untuk harapan antum, munajat antum. Itu yang melegakan hati. Cium tangan, pamit, pulang ke asrama. Kami gelar sejadah di waktu duha. Selesai sholat, sebuah ponsel dering itu berbunyi memanggil. Dari seberang sana mengabarkan. Singkat cerita dari seberang sana menyampaikan, Ustadz sudah haji apa belum? Tentu kalimat itu menggetarkan ketika kami harus menjawab apa. Tapi memang sayup-sayup di tahun itu, ini ada guru ndak mulia kami, Ki Haji Abdul Syukur Yusuf. 2007 itu majlis menghadiahkan umroh untuk kami.
Tapi manusia dasar dikasih hati minta jantung. Hadiah umroh udah, tapi ternyata mintanya pengen haji. Kalimat itu terdengar sangat nyaring. Ustadz sudah berangkat haji apa belum? Mohon doa bang, katanya majlis insya Allah menghadiahi muslih berangkat umroh. Ustadz belum haji? Belum bang. Mohon Ustadz selepas ini kirim nomor rekening Ustadz, insya Allah. Nanti siang abang transfer Ustadz berangkat haji tahun ini ya, haji khusus. Allahu Akbar, bergetar, nangis, bersimpuh, ya Allah. Murabbi bilang, Allah yarham al-maghfurlah, nanti akan ada tangan-tangan Allah berperan memainkan peranan harapan-harapan antum. Catatan kisah ini kami ingin menyampaikan, demi Allah, kalau di kalimat akhir di setiap ayat perintah kita untuk berdoa ada kata iman. Wal yu'minu bi, haruslah disertai dengan iman. Antum muqinuna bil ijabah. Hadis Nabi mengatakan, Anda ingin doanya didengar, maka yakinkan bahwa doa semua kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Karena sungguh aspek segala hal ibadah kita ada pada doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa bi doa. Innallaha yuhibbul mulihina bi doa. Amat sangat Allah mencintai hambanya yang melazimkan doa. Lazimkan doa di bulan Ramadan. Demi Allah, dia akan tepat persis waktu dan tempatnya Allah mengijabah. Tidak akan pernah diamkan oleh Allah kecuali pastinya Allah sangat amat tahu. Inilah harinya, inilah momennya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi